Halo, apa kabar? Pernah kepikiran nggak di balik setiap foto ronsen yang jelas itu, ada semacam bahasa rahasia yang dipakai para profesional? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita akan selami terminologi dasar dalam dunia radiografi. Iya kan? Kenapa sih ada foto röntgen yang hasilnya super jelas, tapi ada juga yang kurang oke? Ternyata rahasianya itu bukan cuma di alatnya yang canggih loh. Ada sesuatu yang lebih fundamental, yaitu soal presisi, teknik, dan ya itu tadi, bahasa yang mereka gunakan untuk mencapainya. Nah, titik awalnya itu dari sini nih, dari konsep yang namanya posisi penderita. Gampangnya gini deh, ini tuh soal gimana posisi seluruh tubuh pasien saat mau difoto. Ini langkah paling pertama dan paling krusial buat dapetin gambar diagnosis yang sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke dasarnya dulu ya. Kita akan mulai dari posisi-posisi yang paling umum yang jadi fondasi buat semua teknik lain yang lebih rumit. Pertama, ada supine. Ini gampang banget. Bayangin aja, kamu lagi tiduran telentang, lihat ke langit-langit. Nah, dalam dunia medis, posisi ini namanya supine. Simple kan? Nah, lawannya supine itu prone. Kalau supine itu telentang, berarti prone itu ya telungkup, berbaring di perut gitu. Ini posisi dasar kedua yang wajib kita kuasai. Jadi, biar lebih jelas lagi, kita lihat langsung perbandingannya. Supine menghadap ke atas, prone menghadap ke bawah. Dua posisi ini, meski kelihatannya simpel, benar-benar jadi dasar buat banyak banget prosedur radiografi. Jadi paham bedanya itu krusial banget. Oke, lanjut ke posisi lateral. Ini artinya miring ke samping, bisa kiri atau kanan. Nah, yang paling penting di sini dan ini kuncinya adalah sudutnya harus presisi, tepat 90 derajat. Jadi bukan asal miring aja, ini benar-benar pandangan dari samping yang pas. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke bagian yang agak sedikit tricky, tapi super penting. Posisi oblik. Kalau tadi lateral itu pas 90 derajat, nah oblik ini buat semua sudut di antaranya. Ini nih kuncinya buat dapetin gambar detail dari sudut-sudut yang spesifik banget. Terus, ada berapa sih jenis posisi oblik yang perlu kita tahu? Jawabannya ada 4. Yap, 4 jenis utama. Masing-masing punya nama dan tujuan yang spesifik. Yuk, kita kupas satu persatu. Nah, ini dia tabelnya. Kelihatannya banyak ya? Tapi tenang, logikanya simple banget. Huruf pertama itu nunjukin sisi. R itu right atau kanan, L itu left atau kiri. Huruf kedua nunjukin bagian tubuh yang paling dekat sama film. A itu anterior atau depan, P itu posterior atau belakang. Jadi kalau RAO, ya right anterior oblique, artinya sisi kanan depan yang dekat film. Gampang kan? Logika yang sama berlaku buat semuanya. Yuk kita fokus ke yang pertama, RAO, right anterior oblique. Sesuai namanya, pasien diputar sedemikian rupa sampai sisi kanan depannya yang paling nempel ke film atau detektor. Tujuannya ya buat dapat sudut pandang yang spesifik itu. Lanjut, RPO, right posterior oblique. Logikanya sama persis. Bedanya, sekarang sisi kanan belakangnya yang paling dekat ke film. Cuma geser dari depan ke belakang aja. Tapi perspektif yang didapat radiografer itu udah beda banget dibanding RAO. Sekarang kita pindah ke sisi kiri. Ada LAO, left anterior oblique. Polanya sama lagi nih. Artinya, sisi kiri depan tubuh yang diposisikan paling dekat film. Konsisten banget kan cara penamaannya? Dan yang terakhir dari kuartet ini adalah LPO, left posterior oblique. Ini yang melengkapi semuanya. Sisi kiri bagian belakang yang nempel ke film. Kalau udah nguasain 4 posisi ini, seorang radiografer itu bisa dapat gambar dari sudut manapun yang dibutuhin. Oke, tadi kita udah ngomongin posisi seluruh tubuh. Sekarang, coba kita kerucutkan fokusnya. Kadang-kadang, yang penting itu bukan posisi seluruh badan, tapi cuma satu bagian tubuh tertentu. Nah, inilah yang disebut posisi objek. Jadi, apa sih posisi objek itu? Simpelnya, ini soal ngatur posisi satu bagian tubuh yang spesifik. Contoh paling gampang, kalau kita mau ronsen tangan. Nah, tangannya itu objeknya. Mungkin seluruh badan pasien posisinya telentang atau supine, tapi yang kita atur secara detail itu ya posisi tangannya, biar dapat gambar terbaik. Nah, buat dapetin posisi objek yang pas, seringkali ada instruksi-instruksi khusus. Istilah kayak endorotasi, yang artinya muter ke dalam, atau bahkan hal sesimpel instruksi napas, kayak inspirasi atau tarik napas, dan ekspirasi atau buang napas. Semua ini adalah perintah penting buat mengunci dan menonjolkan area yang lagi kita target. Kita udah bahas semua yang teknis-teknis ya. Tapi, ada satu elemen terakhir yang menyatukan semuanya. Dan jujur, ini mungkin yang paling penting, sisi manusianya.
Dan wow, slide ini benar-benar merangkumnya dengan sempurna. Kutipan ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa di balik semua prosedur teknis, ada seorang manusia. Kesopanan, rasa hormat, dan cara kita berkomunikasi, itu adalah fondasi dari pelayanan yang baik, dan ujung-ujungnya, hasil diagnosis yang lebih baik juga. Jadi, intinya apa? Intinya ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, jelaskan prosedurnya ke pasien. Kedua, ajak mereka bekerja sama. Dan yang paling penting, usahakan mereka senyaman mungkin. Kenapa? Karena pasien yang nyaman dan kooperatif itu pasti lebih bisa nahan posisi yang diminta. Hasilnya, gambar yang lebih jelas, lebih akurat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah kita bahas semuanya, jadi jelas banget kan kalau ilmu posisi yang presisi dan empati ke pasien itu kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Apa sih yang sebenarnya ngebedain seorang radiografer yang cuma bagus dengan radiografer yang hebat? Mungkin jawabannya ada di keseimbangan sempurna antara skill teknis dan sentuhan kemanusiaan itu.